Oke, selamat datang. Coba deh Anda pikirin sebentar. Apa sih bedanya antara kita sekedar percaya sama sesuatu dengan kita benar-benar bertindak berdasarkan kepercayaan itu? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas perbedaan yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya dalam banget. Yuk, kita mulai dengan pertanyaan yang nusuk dikit. Coba deh, jujur sama diri sendiri ya. Apakah tindakan kita sehari-hari itu beneran sejalan sama apa yang kita bilang kita yakini? Nah, celah antara omongan dan tindakan inilah yang bakal jadi fokus kita. Oke, pertama-tama kita harus bedah dulu nih dua konsep yang sering banget ketukar, yaitu belief versus trust. Keduanya kedengeran mirip ya kan? Tapi percayalah, perbedaannya itu fundamental banget. Perbedaannya tuh tajam banget gini. Belief atau keyakinan mental itu adanya di kepala kita. Itu cuma persetujuan pasif. Contohnya gini, Anda percaya kalau seorang tim SAR itu ahli. Ya udah, itu cuma sebuah fakta di otak. Tapi trust? Nah ini beda. Trust itu tindakan. Anda nggak cuma percaya dia ahli, tapi Anda rela ngasih tangan Anda buat ditarik pas lagi ngegantung di tepi jurang. Yang satu itu cuma teori, yang satunya lagi aksi nyata yang taruhannya nyawa. Nah, biar lebih kebayang, kita lihat konsep ini dalam sebuah studi kasus yang, wah, ekstrim banget. Kisah Ishak. Dia ini dihadapkan pada dilema hidup atau mati yang benar-benar menguji keyakinannya sampai ke batas paling akhir. Jadi ceritanya gini, kondisinya tuh parah banget. Tanah tempat Ishak tinggal lagi dilanda kekeringan hebat. Kelaparan di mana-mana, semua sumber daya menipis, dan masa depan kelihatan gelap gulita. Ini bukan krisis biasa, ini krisis total. Di tengah situasi genting ini, Ishak punya dua pilihan di depan mata. Pilihan pertama, yang paling logis, pergi ke Mesir. Kenapa? Ya jelas, di sana ada sungai Nil, ada air, ada makanan. Ayahnya dulu juga pernah melakukan hal yang sama dan berhasil. Ini jalan yang paling aman, paling masuk akal. Tapi, instruksi yang dia terima justru kebalikannya. Tetap tinggal di Gerar. Di mana itu? Ya di tengah-tengah tanah yang lagi kering kerontang itu. Sebuah perintah yang, terus terang aja ya, kedengerannya gila. Dan inilah perintahnya jelas banget. Jangan pergi ke Mesir. Perintah ini langsung menciptakan sebuah ketegangan yang luar biasa. Kenapa coba? Kenapa dia dilarang mengambil solusi yang paling jelas, paling aman, dan paling terbukti? Nah, disinilah letak kuncinya. Kenapa perintahnya aneh banget, dan kenapa jalan kepercayaan seseorang itu ternyata nggak bisa sekedar kita fotokopi dari orang lain. Ini kan pertanyaan utamanya ya kan? Kalau sebuah strategi udah terbukti berhasil buat bapaknya, kenapa nggak diulangin aja? Apa salahnya coba meniru sebuah kesuksesan? Logis dong. Jawabannya ternyata simpel tapi dalam banget. Kepercayaan sejati atau trust itu nggak bisa diwariskan. Kayak kita mewarisi rumah atau tanah. Pengalaman ayahnya yaitu milik ayahnya. Ishak harus membangun pengalamannya sendiri dari nol. Kisah sukses orang lain bisa jadi inspirasi, tentu, tapi itu nggak akan pernah bisa menggantikan perjalanan kita sendiri dalam membangun trust. Oke, kita sampai di bagian puncaknya nih. Inilah momen di mana kepercayaan Ishak itu bukan lagi sekedar ide di kepala, tapi diuji lewat sebuah tindakan nyata yang resikonya luar biasa besar. Kalau kita bedah, tindakan Ishak ini ada 3 langkah penting. Pertama, ketaatan lokasi. Dia memilih untuk tetap tinggal, padahal logikanya teriak-teriak suruh dia kabur. Kedua, ketaatan tindakan. Dia bukan cuma tinggal, tapi dia menabur benih di tanah yang mustahil. Dan yang ketiga, partisipasi aktif. Dia nggak cuma nunggu keajaiban, dia bekerja. Dia ikut ambil bagian dalam janji yang dia pegang. Teksnya menegaskan 2 aksi kunci. Jadi, tinggallah Ishak, maka menaburlah Ishak. Coba deh bayangin, gimana anehnya tindakan ini di mata tetangga-tetangganya. Di saat semua orang lagi hemat-hemat sumber daya, nahan benih mereka, dia malah ngebuang benih yang paling berharga ke tanah yang kering. Ini benar-benar pertaruhan total, all in. Nah, setiap tindakan yang penuh risiko kayak gini pasti ada hasilnya kan? Jadi, apa buah dari pertaruhan gila yang dilakukan Ishak dan apa artinya ini buat kita semua? Hasilnya bukan main, 100 kali lipat. Di tahun yang sama, di tengah bencana kelaparan yang sama, dia justru menuai hasil yang secara logika nggak mungkin. Logika dikalahkan oleh tindakan yang lahir dari I trust. Tapi tunggu dulu, hasilnya itu ternyata lebih dari sekedar gandum. Kapasitas dia bertambah, ternaknya makin banyak, timnya makin besar. Krisis itu bukan cuma ngasih dia hasil, tapi krisis itu justru melatih dan mempersiapkan dia untuk bisa mengelola kesuksesan yang jauh lebih besar lagi di masa depan.
Jadi, kalau kita simpulkan, inilah arti trust yang sebenarnya, yaitu sebuah kesediaan untuk bertindak, untuk melompat, berdasarkan sebuah janji atau prinsip, bahkan saat semua logika dan keadaan di sekitar kita teriak, "Stop, jangan lakukan itu!" Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda merenung sejenak. Coba pikirkan bencana kelaparan dalam hidup Anda saat ini. Tantangan, krisis, atau situasi mustahil yang lagi Anda hadapi. Bagaimana kalau itu semua bukan untuk menghancurkan Anda? Bagaimana kalau itu sebenarnya adalah pusat kebugaran yang dirancang khusus untuk melatih otot kepercayaan Anda supaya Anda siap untuk menerima hasil 100 kali lipat?